Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab hadis Riyadhus Shalihin. Masih dalam bab Ar-Raja, hadis ke-21 dari bab ini atau hadis ke-427 dari kitab ini. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati dafa'a Allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fa yaqul hadza fikakuka minan nar. Wa fi riwayatin anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimin bidunubin amsalil jibal yaghfiruhallahu lahum. Rawahu Muslim. Dari Abi Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya adalah Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Dia yang mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li Abdullah bin Qais dunubahu wa adkhilhu yawmal qiyamati mudkhalan karima. Masya Allah. Ya Allah, ampunilah untuk Abdullah bin Qais ini dosa-dosanya, dan masukkanlah di hari kiamat nanti dia ke tempat yang mulia. Ya. Dan Abu Musa al-Ash'ari ini terkenal sebagai ahli qiraah dan juga ahli fikih, juga ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi wali di Yaman, di Aden. Kemudian di masa kekhilafahan Umar bin Khattab menjadi wali di Basrah, dan ketika kekhilafahan Utsman bin Affan diangkat menjadi wali Kufah. Dan ketika terjadi peperangan antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan di Siffin, kemudian terjadi perundingan damai, Abu Musa al-Ash'ari ini sebagai juru runding dari pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamah, saat terjadi kiamat nanti, dafa'allahu ila kulli muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada setiap muslim, Yahudiyan aw Nasraniyan, seorang Yahudi atau Nasrani. Fayaqul, lalu Allah mengatakan, hadza fikakuka, ini tebusanmu, minan nar, dari neraka. Ini orang Yahudi atau orang Nasrani ini menjadi tebusan kamu dari neraka. Makna hadis ini, ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah,
dijelaskan qauluhu dafa'a ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fikakuka minan nar maknahu ma jaa fi hadis Abi Hurairah. Makna dari hadis ini adalah sebagaimana yang ada dalam hadis Abi Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli ahadin manzilun fil jannati wa manzilun finnar. Setiap orang itu memiliki satu tempat di surga dan satu tempat di neraka. Fal mu'min idza dakhala al jannata khalafahul kafir finnar. Maka ketika seorang mukmin masuk surga, berarti tempatnya yang di neraka diisi oleh orang kafir. Jadi ini makna ringkas dari fikakuka minan nar. Masya Allah. Ini apa? Keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin, yang tidak diberikan kepada orang kafir. Justru orang kafir dijadikan tembusan. Jadikan tebusan. Ya. Orang mukmin masuk surga, ngambil tempatnya di surga, kemudian tempatnya di neraka diisi oleh orang kafir. Orang kafir itu juga punya tempat di surga, punya tempat di neraka, tapi tempat di surganya diambil, diisi oleh orang mukmin. Ya. Ini makna dari fikakuka minan nar. Kemudian dalam riwayat lain yang juga dari Abi Musa al-Asy'ari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimin. Di hari kiamat nanti akan datang orang-orang dari kalangan kaum muslimin, bidunubin amsalil jibal, membawa dosa-dosa yang sangat banyak, dosa-dosa besar-besar seperti gunung-gunung. Dosanya banyak, besar-besar seperti gunung. Seperti gunung-gunung. Ya, sebanyak gunung-gunung. Yaghfiruhallahu lahum. Allah mengampuni dosa-dosa sebanyak itu, sebesar itu bagi mereka. Bagi siapa? Bagi orang-orang mukmin. Kedua hadis ini adalah bagian dari harapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita orang-orang yang beriman ini punya simpanan, punya tabungan yang akan menyelamatkan kita dari neraka. Di sini disebutkan dua, ya. Yang pertama, adanya tebusan orang-orang kafir yang akan mengambil tempat kita di neraka. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa Allah akan mengampuni dosa orang-orang mukmin sebesar apapun. Ya, sebesar gunung yang terbesar di di dunia sekalipun. Ini harapan yang perlu kita pahami betul dan menjadikan kita memiliki seolah-olah mendapatkan berita gembira bagi kita. Akan tetapi
apakah kita termasuk orang-orang mukmin yang ini atau bukan? Itu masih pertanyaan. Karena janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang mukmin. Ya, untuk orang-orang mukmin. Kita selama kita masih hidup belum ada jaminan bahwa kita ini meninggal dalam keadaan beriman. Ini yang perlu kita perhatikan. Betapa besar janji Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Tapi kita tidak yakin, tidak tahu apakah kita ketika meninggalkan dunia ini dalam keadaan iman yang menjadikan kita berhak atas dua hal yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW ini. Tentunya kita harus berusaha untuk itu. Ya, patokannya apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya di dunia la ilaha illallah, pasti masuk surga. Untuk bisa mudah mengatakan la ilaha illallah, kita berjuang sekarang. Karena banyak orang yang tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. Kalau nggak salah pernah saya sampaikan, ada seorang petugas di sebuah rumah sakit yang tugasnya mentalkin orang yang meninggal. Dia coba buat sedikit catatan atau survei kecil-kecilan. Ternyata dari 1000 orang yang meninggal, hanya 70 orang yang di akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah. Ini wallahu alam benar atau tidak, ini perhatian dia. Tapi dia juga tidak menyebutkan orang-orangnya, hanya memang seperti itu. Oh ya. Maka hati-hati. Iman kita yang ada dalam dada kita jangan sampai tercoreng dengan kemusyrikan. Ya, dengan kemusyrikan, dengan kekufuran, kemunafikan. Kemudian juga jangan sampai kita meninggalkan hutang. Ya, meninggalkan hutang. Karena hutang itu menghalangi kita dari masuk surga, menghalangi kita dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, di zaman sekarang orang memberikan berbagai kemudahan untuk berhutang. Dulu di sini ada tulisan berani berhutang pasti untung. Padahal sebaliknya, berani berhutang pasti rugi. Yang itu, yang untung itu yang menghutangi. Ya. Sekarang banyak orang terjerumus ke judi online. Ingin apa? Ingin untung. Padahal tidak akan pernah untung. Yang untung itu bandar. Selamanya. Ya. Hati-hati ini. Kita punya HP. Di HP kita bisa melihat berbagai macam kemaksiatan. Jangan merasa, nah ini maksiat kecil, yang akhirnya melunturkan iman kita. Hati-hati. Ya. Lihat aurat perempuan terus, sekarang nggak apa-apa, besok nggak apa-apa lagi, nggak apa-apa, nggak merasa berdosa. Ingat kata para ulama, la shaghirata ma'a israr. Dosa kecil itu akan menjadi besar kalau terus-menerus dilakukan. Dan ini juga berpotensi untuk mengurangi bahkan melunturkan iman. Makanya hati-hati. Ya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir. Nah, ketika ada
godaan-godaan dari setan untuk melakukan maksiat, segera istighfar. Segera istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kemudian ketika mendapatkan kesulitan, menemukan kesulitan, kalau misalnya kesulitan keuangan, jangan berpikir untuk pinjam ke online. Jangan berpikir untuk itu. Ketika mendapatkan kesulitan, apa yang kita lakukan? Berbanyak tasbih. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, mencontohkan kepada kita sebuah kisah Nabi Yunus. Bagaimana dia masuk dalam perut ikan, kemudian ikannya itu tenggelam, menyelam ke bawah ke dasar laut. Siapa yang bisa menyelamatkan? Nabi Yunus berdoa apa? Subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin. Subhanaka, maha suci engkau, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang hak selainmu. Inni kuntu minadz zalimin, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Akuilah oleh diri kita, ketika kita berada dalam kesulitan, itu akibat kezaliman kita, akibat dosa kita. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, kita sudah benar-benar menyadari, mengakui, kemudian menyesal dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kesulitan itu akan hilang. Ya. Jangan cepat mengambil jalan pintas. Punya masalah, banyak hutang. Jalan yang paling pintas apa? Ambil tali gantung. Itu bukan jalan pintas itu. Ya, tidak menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah dengan apa? Tasbih, istighfar. Ya, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah. Kemudian jangan lupa qiyamul lail, salat malam, salat duha, dan salat sunnah yang lainnya, ya, untuk memperbanyak perlindungan Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Ingat, kemaksiatan yang dilakukan oleh kita itu berarti menghilangkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Amal soleh yang semakin banyak kita lakukan berarti memperbanyak, memperkuat lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada kita untuk bisa mempertahankan iman ini sampai kita bertemu dengannya. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.